bahwasanya puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh aroma yang keluar dari mulut seorang sedang berpuasa yang bau tidak enak akibat mungkin sisa makanan di mulutnya atau mungkin dari lambung keluar aroma yang tidak enak, ya. Bahasa Jawanya namanya abab, ya. Ya, abab, ya. Kalau bahasa Jakarta apa namanya? Jigong. Bukan. Abab itu tidak harus dari jigong, dia biasa dari apa? Dari lambung, ya. Meskipun jigongnya nggak ada, tetap aja apa? Tetap aja ada aroma. Nah, itu namanya khuluf. Namanya khuluf. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khulufu famis shaim," aroma yang tidak enak keluar dari mulut seorang yang berpuasa, "atyabu indallahi yaumal qiyamah," lebih disukai oleh Allah pada hari kiamat kelak, atau lebih wangi daripada rihil misik, daripada minyak kasturi. Apa itu misik? Misik adalah minyak kasturi yang minyak tersebut diambil dari gumpalan darah yang ada pada seekor rusa. Jadi rusa dia mengalami semacam gatal-gatal, kemudian akhirnya kulitnya menggumpal seperti membulat, dalamnya masuk darahnya. Lama-lama darah tersebut menggumpal, lama-lama dia gatal, kemudian dia garuk-garukan perutnya, maka jatuhlah kantung tersebut. Itu kantung dari kulitnya. Kantung tersebut kayak ada penyakit, tapi dia kantung di perut rusa, kemudian masuk darah dalamnya, kemudian akhirnya dia garuk-garukan, akhirnya jatuh kantung tersebut. Kantung tersebut diambil oleh orang pemburu misik, kemudian diolah jadilah minyak kasturi. Ini minyak sangat mahal karena nyarinya nggak gampang. Tidak semua rusa punya seperti ini. Tidak semuanya rusa seperti. Kalau yang nakal, mereka rusanya belum dijatuhin sudah dibunuh rusanya untuk diambil apa? Kantong tersebut. Tapi kalau yang baik ditunggu kantongnya jatuh sendiri. Intinya ini minyak wangi, sangat wangi. Tapi kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau aroma orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak tersebut. Sebagian ulama mengatakan al jaza bin jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang berpuasa, terutama puasa-puasa sunnah, asalnya tidak ada yang tahu. Puasa itu kata para ulama tidak kemasukan riya, tidak bisa. Kalau ibadah lain kita bisa riya, seperti sholat. Sholat orang lihat kita, ya enggak? Kita riya bisa. Baca Quran orang bisa lihat, riya. Berdakwah orang juga bisa, lagi berdakwah di sana kelihatan. Umroh haji apalagi bisa kelihatan. Kalau puasa tidak kelihatan, kecuali dia ngomong, saya sedang puasa. Kalau dia tidak ngomong, tidak ketahuan, ya. Ya, kecuali dia nampak-nampakkan lagi pusing. Kalau enggak, tidak ketahuan. Makanya di antara yang menjadikan ibadah puasa ibadah yang agung, dia adalah ibadah yang selamat dari riya. Dan ibadah yang semakin jauh dari riya, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya, ya. Ya. Oleh karena disebutkan wanita yang sholat di pelataran rumah masih lebih bagus kalau di ruang tengah, lebih bagus lagi kalau dia sholat di kamarnya. Semakin terpencil, semakin tidak kelihatan, semakin pahalanya besar. Lelaki pun demikian. Yang sholat di rumahnya jauh dari pandangan manusia, pahalanya 25 kali lipat daripada kalau dia sholat dilihat oleh orang. Nah, ibadah puasa dia ini tidak kemasukan riya. Kalau seorang puasa Senin Kemis tidak ada yang tahu, kecuali dia ngomong, kamu nggak makan? Iya. Kenapa? Lagi puasa. Kalau dia tidak ngomong, tidak akan apa? Ketahuan. Karena dia selalu berpuasa dan tidak memamerkan hal tersebut kepada orang lain, maka pada hari kiamat kelak Allah akan buat dia tersohor. Allah akan buat dia tersohor di padang mahsyar. Ahlul mauqif, ahlul mahsyar, orang semua di padang mahsyar dikagetkan dengan sebagian orang ternyata aromanya wangi. Aromanya wangi, keluar bau wangi dari mulut mereka. Ternyata mereka itulah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Allah buat mereka terkenal pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, di hari yang sangat mengerikan. Kenapa mereka suka berpuasa? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai sarana bagi kita. Kita berpuasa sebulan, setelah itu kita langgengkan, paling tidak sebulan 3 hari. Sebulan apa 3 hari? Kalau bisa puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau puasa Daud. Tapi kalau nggak mampu, sebulan 3 hari. Agar kita termasuk dari ahli siam, orang yang suka
berpuasa. 3 hari tersebut kalau bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tanggal Hijriah, kalau enggak kapan saja, yang penting 3 hari. Kapan seorang berpuasa setiap bulan 3 hari, maka dianggap dia telah berpuasa setahun penuh. Karena satu hari dianggap 10 hari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keutamaannya pada hari kiamat kelak akan keluar aroma yang sangat wangi dari mulut orang-orang yang berpuasa.